Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di dalam salat subuh berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat subuh yang kita lakukan tadi sebagai salat yang diterima di sisi Allah. Kita sangat berharap Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal ketaatan kita kepadanya. Dan itulah bekal bagi kembalinya nanti kita kepadanya. Para salafun saleh, para sahabat Nabi, tabi'in, mereka sangat berharap ada satu sholat yang mereka lakukan yang diterima oleh Allah. Satu sholat saja yang diterima oleh Allah, maka mereka lebih baik daripada dunia dan segala isi. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah dengan surga tidak pernah merasa yakin puas dengan amal-amal mereka, padahal mereka telah didatangkan kepada mereka wahyu Allah melalui Nabi yang mulia bahwasanya mereka dijamin oleh Allah dengan surga. Namun mereka tidak merasa senang dengan ayat tersebut. Artinya mereka tidak puas apabila ayat itu datang kepada mereka. Mereka tidak membuktikan kepada Zat yang Maha Melihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dijamin surga. Justru mereka bersemangat dan senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kita senantiasa meminta kepada Allah agar ada amal-amal kita, bahkan kita meminta kepada Allah agar semua amal-amal ketaatan kita diterima oleh Allah. Sungguh sangat merugi Bapak Ibu sekalian, sekian lama kita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, zakat fitrah, umroh dan haji, apabila semuanya tidak diterima oleh Allah. Bagaimana nanti kita menjawab dengan Allah kelak di yaumil akhir apabila tidak ada satu pun amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu. Tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar Allah menerima amal kita dan kita berusaha untuk memenuhi syarat diterimanya Allah. Para jemaah sekalian, pada subuh pagi hari ini kurang lebih 40 menitan kita akan membahas salah satu dari firman Allah Azza wa Jalla yang di dalamnya terkandung banyak manfaat. Ya, barangkali di antara jemaah sudah pernah mendengarnya dari pemateri yang lain. Namun apabila sudah mendengarnya bisa menjadi penguat. Dan apabila di sebagian antum ada yang belum, maka semoga ini bermanfaat bagi kita sekalian. Judul materi pada hari ini adalah mendulang faedah dari surat Al-Masad. Apa sih surat Al-Masad itu, Pak? Al-Masad Al-Ahad. Di Al-Masad adalah nama lain dari surat Al-Ahad. Yang kedua ini diambil dari ayat Al-Ahad, juga diambil dari ayat Al-Masad, juga diambil dari ayat. Ya. Surat ini sudah kita hafal, bahkan anak-anak kita pun sudah menghafal. Jadi saya minta salah seorang di antara antum untuk membaca surat Al-Ahad dengan lantang. Bisa? Bisa. Ya, yang dilakukan yang surah yang besar sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Artinya artinya belum hafal. Ya, artinya belum hafal. Baik, kita akan baca satu demi satu dan kita akan lihat apa yang diinginkan oleh Allah dalam ayat-ayat yang besar. Ya, Allah Jalla wa Ala berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia.
surat Tabbat Yada ini juga diucapkan oleh Abu Lahab kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat. Ayat yang kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, tidak berguna bagi Abu Lahab. Apa itu? Malu, hartanya. Apa ya? Hartanya. Wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang kita usahakan ini termasuk keturunan. Jadi mal, harta, dan kasab, apa yang kita upayakan berupa anak-anak kita. Berarti yang dimaksud oleh Allah di sini adalah tidak berguna baginya hartanya dan anak-anaknya. Sayasla naran dzata lahab. Ketika tidak bergunanya harta dan anak-anak Abu Lahab, maka Allah kabarkan bahwa ketidakbergunaan harta dan anaknya itu tidak bisa menahan Abu Lahab masuk ke dalam api yang bergejolak. Abu Lahab memiliki nama Abu Utaibah, kunyahnya Abu Utaibah. Tapi Allah Jalla wa'ala menamainya dengan Abu Lahab. Al-Lahab artinya merah bergejolak, karena Abu Lahab pipinya merah. Secara zahir Abu Lahab memiliki pipi yang merah. Secara makna lain karena dia menghuni api yang merah. Ya. Jadi Allah Jalla wa'ala mengatakan sayasla naran, kelak dia akan masuk ke dalam api yang merah yang bergejolak. Ya. Kemudian Allah menyambungnya dengan wamra'atu, demikian pula imra'atu, istrinya, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Ada dua tafsiran para ulama tentang latal hatab, membawa kayu bakar. Ya, ada yang menyatakan bahwa zahirnya dia membawa kayu bakar, belah-belah kayu dan dibawa. Makna yang lain dari pembawa kayu bakar atau latal hatab adalah dia suka nyebarin fitnah. Ya, di dalam Arab itu kalau bilang kayu bakar, sesuatu yang bikin panas. Maka orang yang suka bikin panas disebut pembawa kayu bakar. Suka nyebar fitnah, jadi berantem satu dengan yang lain, jadi panas. Makanya Allah mengatakan wa ma'atuhu hammalatal hatab. Begitu pula istrinya Abu Lahab, sang pembawa kayu bakar, sang pembawa fitnah di antara manusia. Kemudian Allah Jalla wa'ala menutup firman-Nya, fi jidiha hablum min masad. Di lehernya istri Abu Lahab ada tali dari sabut yang dibentang. Nama istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Siapa? Ummu Jamil, ibu yang cantik. Cantik nama apa? Jadi istri-istrinya dari pembesar-pembesar Quraisy itu cantik-cantik. Makanya Nabi SAW ditawari dengan 3 ta ketika beliau berdakwah: tahta, harta, wanita. Karena wanita-wanita Quraisy cantik-cantik. Demikian pula Ummu Jamil, cantik. Ya. Dan Ummu Jamil memiliki kalung. Dan kalung di zaman itu berat geramnya, besar. Dan kalung itu dipakai untuk memberikan hadiah kepada siapa saja yang bisa menentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena sebagian mufassirin menafsirkan kalung ini yang nanti dikalungkan oleh Allah di akhirat dalam bentuk api. Berarti harta-harta yang
menjadi bentuk yang menyakitkan badan di akhirat. Harta yang halal akan menjadi syafaat, saksi bahwa harta itu dicari dan dimanfaatkan dengan cara yang halal. Surat ini surat yang agung. Turunnya di mana? Makkah atau Madinah? Ini surat Makkiyah. Ya, surat yang turun di Makkah. Dan sebab turunnya adalah diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-Bataha." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju Bukit Batha. Fasahida ila al-jabal. Kemudian beliau naik ke bukit. Dan Batha satu tempat ada bukitnya. Ini kebiasaan dakwah, bahwasanya biasanya pendakwah itu naik di mimbar, naik tempat yang tinggi supaya bisa menyampaikan suaranya. Sekarang udah ini Pak, dulu nggak ada, naik ke bukit atau ke mimbar. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, "Fanada ya sobaha." Nabi berkata, "Wahai orang-orang." Kalimat sobaha ini dipakai oleh orang Arab kalau untuk menggentarkan pasukan. Bersiap-siap. Ya sabah, wahai pasukan, wahai orang-orang. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fastama'at ilaihi Quraisy, maka berkumpullah orang-orang Quraisy. Faqal, maka Nabi berkata, "Ara'aitum in haddatsukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumassiku, akuntum tusaddiquni?" Kemudian Nabi berkata, "Apa pandangan kalian? Apa pendapat kalian kalau aku ceritakan akan ada musuh yang akan menyergap kalian, yang akan menyerang kalian? Akuntum tusaddiquni, apakah kalian mempercayaiku?" Maka semua orang Quraisy berkata, "Iya." Dalam riwayat yang lain, "Karena engkau adalah Engkau tidak pernah berdusta." Jadi yang memberikan gelar Nabi Alamin siapa? Orang-orang Quraisy, orang yang kafir kepada Allah, memberikan Nabi gelar yang terpercaya. Kenapa demikian? Nabi tidak pernah berdusta sekalipun, tidak pernah. Maka diberikan gelar Al-Amin. Kata mereka, "Ya, kami percaya." Kemudian Nabi mengatakan, "Fa inni nadhirul lakum." Sungguh aku ini pemberi peringatan bagi kalian. Baina yaday adzabin syadid. Di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Maka bangkitlah seorang pembesar Quraisy yang disegani. Dan itu kerabat Nabi yang terdekat. Siapa dia? Faqala Abu Lahab, maka berkata Abu Lahab, paman Nabi yang dicintai juga oleh Nabi. Ya, berkata Abu Lahab, "Alihada jama'atana, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Tabban laka." Itu dia ucapan siapa? Abu Lahab, celaka engkau Muhammad. Tabban itu celaka engkau, binasa. Ucapan yang sangat besar di sisi seseorang untuk mengecilkan orang lain, untuk mendoakan keburukan bagi orang lain. Tabbanlah, celaka engkau Muhammad. Gitu. Kata siapa ini Pak? Maka kata Abdullah bin Abbas, "Fa'anzalallahu azza wa jalla tabbat yada abi lahabin wa tab ila akhirih." Maka Allah turunkan surat tabbat yada sampai akhir ayat. Ya. Jadi asbab nuzul surat Al-Masad karena Nabi berdakwah kepada siapa? Quraisy. Di dalamnya ada siapa? Ini metode dakwah para nabi. Yang pertama kali didakwakan siapa? Keluarga dan masyarakat terdekatnya. Juga di sini ada dai
Di rumahnya bikin mikrofonnya, ada anaknya, ada istrinya, dakwahin, suruh bawa pena dan kertas, baru dia dakwah ke orang lain. Jadi Nabi mendakwahi keluarganya terlebih dahulu, baru kepada masyarakat beliau. Ya. Para ulama memberikan banyak faedah dari ayat yang mulia ini, dari ayat-ayat yang mulia. Yang pertama, dicatat kalau bisa, kalau tidak diingat-ingat, nanti ulangannya keluar juga. Bulan Muharram pada kita ulang insyaallah. Bulan diingat bulan Muharram. Kita ujian pilihan ganda dan saya. Iya betul. Saya begitu ada ujian. Yang pertama, bukti kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan adanya wahyu kepada beliau bahwasanya Abu Lahab dan istrinya dibakar di dalam api neraka sementara keduanya masih hidup. Dari mana Nabi tahu? Dari mana? Wahyu. Berarti beliau seorang Nabi dan Rasul. Jadi Allah ingin menunjukkan bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad bisa mengabarkan amannya, bibinya adalah penghuni Nabi. Dari mana beliau tahu? Wah, sebagian masyarakat Quraisy sudah menolak itu. Yang mereka tolak apa? Disuruh mereka menyembah Tuhan satu saja. Itu yang ditolak oleh orang musyrikin. Mereka tidak menolak Nabi disebut Al-Nabi. Mereka tidak menolak Nabi utusan Allah. Tidak ditolak. Yang ditolak seruan Nabi agar yang mereka sembah satu Tuhan saja. Kenapa demikian? Karena mereka tidak bisa meminta kepada Allah yang bilang. Allah memiliki nama Al-Ilah, maka diganti oleh mereka Al-Ata. Allah memiliki nama Al-Aziz, maka ganti Al-Azza. Sama-sama, maknanya sama. Al-Ilah Allah, Al-Ata juga yang disembah. Al-Aziz yang maha perkasa di bumi, Al-Uzza, sama-sama. Tapi mereka tidak mau menamai Allah dengan nama-nama Allah. Mereka bikin nama-nama Allah yang mereka juga sembah. Ya, oleh karena itu mereka bikin berhala-berhala di Ka'bah yang setiap kali mereka tawaf karena berhala. Demikian pula Hamzah paman Nabi sebelum masuk Islam, kalau beliau akan berburu, beliau tawaf di Ka'bah. Untuk siapa? Berhala yang mereka buat, bukan untuk Allah Jalla. Inilah yang ditolak oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Adapun mereka tidak menolak kenabian Nabi Muhammad SAW. Tidak. Ya, walaupun sebagian yang menolak, sebagian besar tidak ditolak. Yang ditolak adalah sebuah Nabi, La ilaha illallah. Yang pertama itu bahwasanya Allah ingin membuktikan kenabian Muhammad SAW, bahwasanya Nabi tahu Abu Lahab dan istrinya penghuni api yang bergejolak, padahal keduanya masih hidup. Kenapa keduanya dikabarkan oleh Allah melalui lisan nabinya bahwa keduanya masuk ke dalam api yang bergejolak? Karena keduanya bahu membahu menentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti menentang Islam yang dibawa beliau dan menentang zat yang menciptakan beliau. Maka barang siapa yang menentang Nabi berarti menentang Allah dan menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak mengikuti ajaran beliau, membuat-buat ajaran yang baru yang beliau enggak ajarkan, berarti dia menentang al-Islam. Dia juga menentang Allah, maka Allah kabarkan dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah datang kepadanya kebenaran, setelah antum tahu hadisnya, antum
tahu Al-Qur'annya, antum tentang itu. Kemudian antum beramal wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Kalian mengikuti bukan jalannya orang mukmin saat diturunkannya Quran dan hadis Nabi. Siapa mereka? Sahabat. Kalau beramal bukan dengan amalan mereka, walihi ma tawalla, maka kami palingkan kalian kepada kesesatan. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan ke semuanya ke dalam jahannam. Ini balasan bagi yang menentang Rasul. Ya. Jadi Abu Lahab salah satu kerabat yang menentang beliau. Dan riwayat yang lain, setiap kali Nabi masuk ke dalam pasar untuk mengumumkan la ilaha illallah, di belakangnya Abu Lahab. Orang ini sufi. Orang ini telah meninggalkan agama nenek moyang, itu kata Abu Lahab. Jadi sufi itu orang yang meninggalkan ajaran nenek moyang. Nabi mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Orang ini jangan didengar. Dia orang yang sudah meninggalkan ajaran nenek moyang. Paham sih Bapak Ustaz? Ya, jadi Allah katakan bahwa siapa saja yang menentang Rasulnya setelah datang kepadanya kebenaran, datang kepadanya dakwah, datang kepadanya Al-Quran, hadis yang sahih, penjelasan para ulama, tetap dia menentang Rasul, tetap dia tidak mau beragama dengan agamanya Rasul, tetap dia tidak mau mengamalkan Islam yang dibawa Rasul, walihi ma tawalla, Allah palingkan dia kepada kesesatan. Masih sesat, pasti. Ada seseorang di zaman Nabi, "Wahai fulan, kenapa engkau enggak makan dengan tangan kanan?" Padahal kau bisa. "Aku enggak bisa, wahai Nabi." Kata Nabi, "Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa makan dengan tangan kanan." Maka sampai akhir hayatnya tangan kanannya dulu enggak makan dengan tangan kiri. Kalau di zaman dahulu Pak, itu Allah buktikan itu kekuatannya, kemahaperkasaannya langsung. Zaman sekarang Nabi sudah wafat, kita diistidraj, apa itu? Diulur durhakanya kita. Enggak apa-apa, ini kan saya juga Islam, enggak apa-apa, saya enggak sholat, toh saya enggak dihukum sama Allah. Istidraj itu. Kalau di zaman dulu Allah berikan hukumannya, karena masih ada nabinya tidak, untuk menunjukkan bahwa ini utusan Allah. Kalau sekarang Nabi sudah wafat, bagaimana Allah menguji kita? Istidraj. Orang yang enggak sholat lebih sukses dibanding orang yang sholat, betul nggak? Negara yang kafir sama Allah lebih maju, betul tidak? Istidraj, jangan bangga dengan itu. Nah, jadi barang siapa yang menentang Rasul setelah datang padanya kebenaran, petunjuk, dalil, dia masih ngeyel dan dia nggak mau ikuti jalannya orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat Nabi. Maka Allah mengatakan, "Walihi ma tawalla," kami palingkan dia kepada kesesatan. Wa nuslihi jahannam, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, "Inna Allah Ta'ala qala," kata Nabi yang mulia, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, "Man adali waliyan," barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh kata Allah, aku akan perangi dia. Nah, orang kita Pak, ketika mengenal wali, itu disempitkan artinya. Kalau Allah mengatakan wali itu dalam Al-Quran adalah Rasul dan orang-orang yang jadi Anda dan saya ini wali-wali Allah ini. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh disebut oleh Allah wali-wali Allah. Jadi nggak susah-susah Pak nyari wali, nggak usah. Di sini banyak wali-wali, ya, orang yang beriman kepada Allah yang satu, beramal soleh dan menurut Nabi-Nya, dia wali-wali Allah. Dijamin Pak. Ya, jadi nggak ada orang yang khusus disebut wali, nggak ada. Semua orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan anbiya wal mursalin dan umat mereka, maka disebut wali-wali. Mudah atau tidak Islam?
Jadi nggak susah lagi ada wisata religi untuk mencari wali-wali Allah. Di tempat ini, di rumah-rumah Allah banyak wali-wali. Bahkan di rumah kita yang kalian memiliki orang tua yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, mereka wali-wali Allah juga. Makanya Allah mengatakan apa Pak? Tulisan Nabi. Ada 3 doa yang diijabah tanpa tabir. Siapa itu? Di antaranya doa orang tua kepada Allah nggak mengatakan doa wali-walinya, tidak. Doa orang tua kepada karena mereka sudah wali-wali Allah. Ya, kata Nabi yang mulia dan disebut barang siapa yang memusuhi waliku, maka Allah akan memerangi. Jadi barang siapa yang menentang Rasul, menentang sahabat Rasul, Al-Quran dan hadis yang sahih, paham dia, tetap ditentang, maka Allah yang akan memeranginya. Tidak main-main. Yang kedua, faedah yang kedua, bahwa dakwah yang paling utama yang harus didahulukan dan harus terus-menerus dilanjutkan dakwah mentauhidkan Allah. Di alam ini Pak, di alam semesta, agama itu ada berapa yang Allah turunkan? Di alam semesta ini Allah turunkan ada berapa agama? 1 Pak. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam, Allah turunkan apa? Islam. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, inna dina indallah al-Islam. Sungguh agama yang sah, yang turun dari sisi Allah hanya Islam. Padahal Nabi Adam agamanya apa? Idris, Nuh, Hud, Isa, semuanya Islam. Kenapa ada agama lain? Di antara pengikut para nabi keluar dari agama Islam. Mereka bikin agama dengan akal-akal mereka. Mereka bikin berhala yang disembah. Jadilah agama musyrikin. Betul tidak? Bani Israel turun kepada mereka Musa dan Isa. Mereka menyimpang, keluarlah Yahud dan Nasrani. Jadi Allah tak pernah menurunkan agama selain Islam. Dan ketika Allah menurunkan agama selain agama Islam, maka Allah menyuruh semuanya kembali ke Islam. Itu yang didakwakan oleh semua para nabi. Bapak kita Adam menyuruh anak-anaknya untuk beribadah kepada Allah. Mereka berselisih, disuruh beribadah berkurban. Islam. Nabi Idris yang menjahit pakaian juga disuruh mendakwahkan kepada keluarganya Islam. Nabi Nuh juga demikian. Lut, Ismail semuanya mendakwahkan Islam. La ilaha illallah yang didakwakan itu, nggak ada yang lain. Setiap kaum itu keluar dari Islam, Allah turunkan Rasul. Terus begitu. Setiap ada penyimpangan, Allah turunkan Rasul. Dibunuh oleh Bani Israil para nabi-nabi Allah, Allah turunkan Nabi Rasul. Begitu sampai diakhiri dengan kenabian Muhammad SAW. Jadi nggak ada agama yang lain selain Islam di bumi ini. Lalu manusia membuatnya sendiri. Maka kalau ada orang yang kafir dari Islam masuk lagi kepada Islam, bukan masuk Islam tapi kembali kepada Islam. Dakwah yang pertama kali dilakukan adalah dakwah Islam, mentauhidkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Jalla wa ala, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad. Jadi Allah mengatakan ini kepada Nabi yang mulia, kami tidak mengutus sebelum engkau para rasul kecuali mereka mengajak manusia untuk mengatakan tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka beribadahlah kepada Allah saja. Semua nabi dan rasul mereka menyampaikan la ilaha illallah, tidak ada yang tidak. Ya. Kemudian Nabi SAW disuruh menyampaikan yang terdekat dengan surat Asy-Syu'ara. Kata Allah Jalla wa ala, wa andir ashiratakal aqrabin, dan peringati keluarga yang terdekat. Ya. Jadi faedah al-lahab yang kedua adalah dakwah tauhid disampaikan
Nabi SAW juga bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Berarti syahadat. Kemudian baru beliau mengatakan, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dan mengajak manusia mendirikan salat. Jadi pertama kali dakwah sebelum sholat apa Pak? Dakwah mengajak kepada satu Tuhan semata. Jadi kalau kita sekarang sholat, puasa, zakat, hati-hati antum belum yakin tentang al-Islam, berhati-hati. Makanya orang-orang yang masuk ke dalam Islam Pak, yang kita sebut mu'alaf, kalau mereka menikahi kaum muslimah, tanya dulu, di hatimu ada siapa? Kalau di hatimu kau masih mengakui bahwa ada selain Tuhan, selain Allah Tuhan, engkau tak boleh menikahi muslimah. Paham? Dan banyak sekali orang-orang kafir yang menikahi muslimah, ya, mereka bersyahadat, namun di hati mereka masih meyakini Tuhan selain Allah. Maka jangan terima. Ya, tanya dulu siapa Tuhan Allah, siapa Nabi Isa, Tuhan. Jangan diterima. Dia tidak. Jangan karena tampannya, hartanya banyak. Bapak, kita juga jangan memble sama bapaknya. Jaga anak kita. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Dan api neraka hanya melahap orang yang tidak ada la ilaha illallah di dadanya. Diucapkan la ilaha illallah, Pak, yang saya diucapkan la ilaha illallah akan terhapus jika orang yang mengucapkannya di hatinya masih meyakini adanya zat selain Allah Jalla wa'ala yang mencipta, mengatur dan seterusnya. Tidak bermanfaatnya. Paham? Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah sejuta kali, Pak, yang meminta kepada Allah juga meminta kepada makhluk yang merupakan hak Allah, nggak manfaat ada. Ya. Ini yang didakwakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah ingin menunjukkan bahwa kebenaran sampai akhir zaman akan ada yang menentangnya. Betul tidak? Tidak. Karena apa Pak? Hari kiamat itu tanda-tanda kedatangannya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda-tanda hari kiamat. Berarti sejak Nabi menerima Al-Quran akan datang hari kiamat. Paham? Nah, di sini Allah ingin menunjukkan bahwasanya kebenaran sampai hari kiamat tetap ada yang akan menentang. Buktinya Abu Lahab menentang. Dan akan datang hari kiamat. Memang sejak diutusnya Nabi Muhammad akan datang hari kiamat. Ternyata Abu Lahab menentang Nabi yang mulia saat akan datangnya hari kiamat. Ya, jadi kebenaran pasti akan ditentang. Dan orang yang paling pertama menentang kebenaran datang dari yang terdekat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini mengamalkan Islam, nanti yang menentang itu bukan orang jauh. Siapa? Anak, istri, ponakan, paman, kakek, orang tua. Betul tidak? Mari kita lihat. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu nanti ada yang menjadi musuh bagi kamu. Kata Allah, fahdaru, berhati-hatilah dari mereka. Bukan kita panggil polisi, mereka bukan. Ya, berhati-hati, buaya dan hasutan mereka memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Udah Pak, jangan sholat, di rumah aja sholat Pak. Aku kan masih kangen. Iya nanti saya sholat dulu di masjid, saya balik ya. Aku Pak, saya sambil capek Pak, sholatnya Pak. Ya udah gak apa-apa, namanya ibadah. Jangan. Kamu sholat dulu dalam keadaan kamu capek, boleh berbalik, boleh
dulu harusnya begitu. Jangan istri dan anak kita nggak sholat, mereka udah capek. Nanti jawaban kita apa di sisi Allah? Kalau anak kita nggak sholat, kita kata Allah sesungguhnya mereka istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh. Lihat ayat tersebut At-Tabun ayat 14 tadi. Dalam ayat At-Tabun tadi Allah mengabarkan orang yang paling dekat saja dengan kita bisa menjadi musuh. Siapa itu? Istri dan berarti kalau dua golongan ini bisa menjadi musuh, apalagi yang lebih jauh. Siapa itu? Paman. Betul tidak? Buktinya Abu Lahab yang merupakan pamannya Ummu Jamil yang merupakan bibi Nabi menjadi musuh bagi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kalian menganggap bahwa keluarga kita itu akan selamanya, tidak. Akan ada pertentangan terhadap kebenaran. Dan ini sunnatullah. Ya, setiap yang berada di atas jalur Allah Jalla wa Ala akan ada musuhnya. Dari syaitan yang berbentuk manusia dan syaitan dalam bentuk jin. Yang keempat, Allah ingin menunjukkan bahwa nasab seseorang tidak mempengaruhi kesolehan orang tersebut. Orang yang soleh bisa memiliki keturunan yang soleh, juga bisa tidak. Ya, seorang yang soleh bisa saja memiliki keturunan yang soleh, bisa tidak. Seperti siapa? Nuh alaihissalam. Soleh tidak Nuh? Anaknya? Ya. Dan orang yang soleh tidak bisa menularkan kesolehannya kepada kerabatnya. Iya, contohnya Lut alaihissalam. Nggak bisa mensolehkan istrinya. Ibrahim alaihissalam nggak bisa mensolehkan bapaknya. Ya, di nasab itu Pak jangan dibangga-banggain. Ente nggak tahu anak siapa itu, nggak ada manfaatnya. Ada nggak orang seperti itu Pak? Banyak. Di Indonesia apa lagi? Ya, kalau keturunan Rasul harus dimuliai Pak, betul tidak? Kita tidak merendahkan mereka sama sekali tidak. Maka Abu Lahab ini Pak menjadi corong bagi kita. Bahwasanya Pak nasab tidak mempengaruhi amal seseorang. Mari kita lihat dalilnya. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101. Fa idza nufiqa fis sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Kata Allah Subhanahu wa taala apabila ditiup sangkakala pada hari kiamat nanti, enggak ada lagi nasab yang bisa membantu seseorang. Lalu saya anaknya fulan, enggak peduli, tetap hancur dunia. Dan satu dengannya juga bisa saling bertanya. Ada apa ini? Enggak ceker, enggak peduli nasab. Lalu Nabi yang mulia bersabda, wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya enggak bisa nolong dia. Paham di sini Pak? Jadi jangan kita merasa bahwa saya darah biru, berarti saya soleh. Saya bilang, kata Nabi kepada Fatimah, wahai Fatimah, kalau kau mencuri, tentu yang akan memotong tangan. Minta apa saja sekarang, nanti di akhirat kamu tak bisa menolong. Putra, putri nggak bisa dibantu. Maka siapa saja keturunan Nabi yang nggak beriman kepada Allah, yang nggak mengikuti kakek moyangnya, nggak masuk surga. Walaupun embel-embelnya banyak berpandang belakangnya, karena Allah tidak melihat itu. Nabi yang mulia bersabda, Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian dan harta-harta kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat hati dan amal kalian. Ini dalil membantah semua orang yang mengaku bahwa saya memiliki nenek moyang soleh, pasti saya masuk surga. Lah, itu bukan sama sekali tidak. Paham sih? Abu Lahab itu siapanya Nabi? Enggak menjadi soleh dengan kesolehan Muhammad SAW. Abu Thalib juga paman Nabi, enggak menjadi soleh dengan kesolehan Nabi yang mulia SAW. Dari sini kita tahu Pak, hidayah mutlak milik Allah. Makanya coba-coba lari dari jalan Allah. Ya, berkata
kata Imam Nawawi rahimahullah, siapa saja yang amalnya kurang, maka kedudukan mulianya di dunia tidak bisa menolong dirinya. Makanya jangan berharap dari nasab dan silsilah keturunan dan keutamaan nenek moyang akan menyebabkan sedikitnya beramal. Yang kelima, seorang istri umumnya akan membantu suaminya dalam berbagai kegiatan rumah tangganya. Kalau suaminya berbuat baik, istrinya akan baik. Kalau suaminya berbuat buruk, istrinya bersamanya dalam keburukan. Contohnya adalah tadi dibantu oleh umumnya. Maka wajib bagi kita kepala rumah tangga untuk mendidik istri dan anak kita supaya mereka berada di atas kebaikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya kalian dan batu. Kata Abdullah bin Abbas, Pak, ayat ini ditafsirkan oleh beliau, lakukan ketaatan kepada Allah dan jauhi maksiat kepada Allah, dan perintahkan keluarga taat kepada Allah dan jauhkan keluargamu dari maksiat kepada Allah, niscaya kamu dan keluargamu terlindung dari Allah. Berkata Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan Quran Fusakum ahli nar adibuhum wa alimuhum, ajari keluargamu adab-adab Islam, ajari keluargamu ilmu agama. Siapa disuruh? Saya dan antum semua. Karena kita orang tua, kita kepala rumah tangga. Ya, kata Nabi yang mulia, kulluhum ra'in wa kulluhum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari yang dipimpin. Ya. Kemudian kita disuruh untuk mendidik juga dari sabda Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Malik bin Huwairith. Orang ini, Pak, bersama rombongannya belajar 20 hari di kota Madinah. Ketika pulang, Nabi berpesan kepada mereka, ya, irji'u ila ahlikum, kembalilah engkau ke tengah-tengah keluargamu. Apa kata Nabi? Fa'afimu fihim, dan tinggallah bersama dengan mereka. Wa'allimuhum wa muruhum, ajari mereka agama, perintahkan mereka melaksanakan agama. Ya, jadi Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk mentaati Dia, baik perintah maupun larangan. Dan Allah menyuruh kita untuk memerintahkan keluarga kita untuk mentaati Dia, baik perintah maupun larangan. Yang terakhir, bahwa harta dunia berupa kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan, gelar pendidikan dunia, dan apa yang diusahakan oleh seseorang berupa anak-anaknya tidak bisa menembus dirinya saat dia diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya, Pak, surat Al-Imran ayat 10 dan 11. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah tidak akan berguna bagi mereka sedikit pun harta benda mereka dan anak-anak mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari azab Allah. Lagi-lagi, Pak, keturunan, nasab, kedudukan, pangkat, jabatan tidak bermanfaat nanti di hadapan Allah. Ya Allah, aku ini pemimpin umat di dunia, gak peduli. Ya Allah, aku ini presiden di dunia, gak peduli. Ya, bahkan seseorang ketika masuk ke dalam liang kubur, ya, saya dan Pak Adit nanti masuk liang kubur, betul Pak? Betul. Pak Pujo, saya masuk liang kubur. Ketika yang melayang itu berangkat, turun 2 malaikat. Yang ditanya apa? 3 pertanyaan. Siapa Romo? Apa agamamu? Siapa? Kata orang ini, saya presiden, gak peduli. Jawab pertanyaan itu. Saya kakak gak peduli, saya imam gak peduli, saya ulama gak peduli, saya sahabat Nabi gak peduli, saya Nabi gak peduli. Kata Allah Jalla wa Ala kepada Nabi Muhammad, la in asyrakta la yahbatanna. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik, aku hapus seluruh pahala. Kalau Nabi berbuat syirik tetap nanti ditanya, Pak, dikubur. Maka ditanya. Ya, tidak ada yang bisa membantu kita kecuali iman dan amal saleh. Kemudian Allah Jalla wa Ala berfirman juga dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
Janganlah anak-anakmu, ya, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kau dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan pembayaran dari kalau kalian melakukan itu, kata Allah, di akhirat kalian sama dengan Abu Lahab, disiksa oleh Allah Subhanahu. Ada seorang yang memiliki harta yang banyak di zaman Nabi, namanya Abdullah bin Juz'an. Mari kita lihat. Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Ibnu Juz'an kana fil jahiliyah yasil rahim wa yut'imul miskin." Ibnu Juz'an orang yang kaya di zaman jahiliyah, enggak Islam, musyrik. Dia suka menyambung silaturahmi dan suka ngasih makan orang yang kelaparan. Kata Aisyah, "Fahadzaka nafi'uhu?" Apakah hartanya yang tadi kebaikan yang bermanfaat? Kata Nabi, kenapa alasannya? Kata Nabi, innahu lam yakul yauma. Karena orang ini Abdullah bin Juz'an dalam hidupnya enggak pernah mengatakan rabbighfir li khati'ati yaumaddin. Orang ini enggak pernah Islam. Gitu. Paham sih, Pak? Makanya dengan kita tergiur, Pak, dengan ucapan, kamu ikut saya, nanti saya berikan dunia, saya tanggung kerjaan kamu, saya tanggung keluargamu. Jangan. Kenapa? Ibnu Juz'an orang yang paling baik di zaman jahiliyah, hartanya diberikan untuk orang-orang miskin. Namun ditanya oleh Ibunda Aisyah, apakah hartanya bermanfaat? Kata lagi, hartanya sama sekali tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak pernah Islam. Ya, jadi jangan tumpah Islam kita dengan dunia. Maka Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Terakhir, Pak, mari kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam menasihati kita. Nabi Isa agamanya apa? Gini, orang Islam. Ya, Nabi Isa agamanya Islam. Semua Nabi agamanya Islam. Ini orang yang beragama Islam. Kata Nabi Isa, "Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbukum." Kata siapa ini? Kata Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, orang-orang Bani Israel, kecuali sesuatu yang kau perintahkan kepadaku, yaitu an ya'budullaha rabbi wa rabbukum. Nabi Isa tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan bagi kalian. Ayat ini merupakan ayat yang tegas bahwa nanti Nabi Isa yang tidak diwafatkan oleh Allah akan turun kepada mereka untuk mengatakan anibudullaha wa rabbi wa rabbukum. Bahwasanya aku menyuruh kalian menyembah Tuhanku dan Tuhan kalian. Makanya Nabi Isa tidak dinantikan oleh Allah untuk mengatakan ini kepada kaum yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Lagi Pak, dakwah la ilaha illallah dilakukan oleh seluruh para nabi. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu." Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah saja dan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Ya, ini wasiat para nabi agar kita tidak seperti Abu Lahab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Baik, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Ada waktu? Saya waktu. Masih? Ya, yang di belakang Pak Ade. Waalaikumsalam. Jadi nanti ayat akhir nanti yang takbir dan seterusnya itu langsung disebut ke neraka. Jadi yang disebut itu yang jadinya adalah yang Baik. Apakah orang-orang kafir bisa? Iya. Mereka bisa. Untuk apa? Untuk menetapkan neraka mana bagi mereka. Jadi surga memiliki tingkatan, demikian pula neraka. Surga memiliki tingkatan, siapa
di surga. Tapi sebagian orang mengatakan surga Firdaus itu bukan nama surga. Tapi Firdaus itu di dalamnya adalah surga yang indah. Nah, di dalamnya ada adil. Dan surga ada. Di Firdaus itu adalah surga yang indah. Nah, di dalamnya ada surga. Nah, ke bawahnya neraka juga bertingkat. Jadi kaum muslimin seburuk apapun mereka, makanya jangan kita kafir-kafir orang Islam kalau tidak ada koridor. Orang muslim seburuk-buruk mereka, tetap mereka masuk surga selama la ilaha illallah tidak hilang. Selama si muslim tidak membatalkan la ilaha illallah. Kalau si muslim membatalkan la ilaha illallah, maka muslim menjadi kafir di sisi Allah. Nah, muslim yang seburuk-buruk muslim, ya dunia muslim yang fasik Pak, suka tinggal di sholat lima waktu dengan malas, nggak puasa Ramadan. Ini tetap Allah masukkan surga. Tingkatannya ke atas, dihisab. Demikian pula kafir yang durhaka kepada Allah, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, dihisab untuk menempatkan neraka mana bagi mereka. Yang paling bawah apa? Jahanam. Di bawah jahanam apa? Neraka untuk orang munafik. Jadi orang munafik tempatnya di bawah neraka jahanam. Kenapa demikian? Karena kalau orang kafir tampil nggak kekafirannya? Tampil, tampak kelihatan orang kafir kekafirannya. Orang munafik nggak bisa dia musuh dalam selimut. Pakaiannya sama kayak kita Pak, pakai biji, pakai kopiah, pakai koko, tapi musuh Islam di dalam. Makanya letak tempatnya di bawah jahanam dan dia dihisab oleh Allah untuk menempatkan dia jahanam atau asfal jahanam. Begitu Pak. Ya, jadi orang-orang yang kafir juga mereka nunggu untuk dihisab oleh Allah Jalla wa Ala untuk ditempatkan di neraka mana mereka berada. Nah, begitu. Maka jangan kita kafir kepada Allah sampai Allah wafatkan kita. Jangan sampai. Ya. Kalau dia tinggal cuma pintu sampai tetap lagi itu. Dia dihisab hanya untuk keburukan saja. Sebab di dunia sudah dibalas oleh Allah. Maka orang yang kafir kepada Allah, Allah balas kebaikannya di mana? Di dunia. Mereka dijadikan oleh Allah orang baik dari kafir. Bangun masjid diganti oleh Allah. Siapa saja Pak orang kafir yang bukan Islam membangun masjid dengan harta yang besar, Allah ganti. Di mana? Dunia. Tapi di akhirat khasir. Apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima kebaikannya di agamanya itu. Di akhirat masuk ke dalam golongan yang baru. Maksudnya apa? Kebaikannya sudah dibalas oleh Allah di dunia, di akhirat tidak sadar. Makanya nggak boleh kita wafat dalam keadaan kufur. Nggak boleh. Makanya kalau sudah kita ada yang wafat Pak, Nabi mengatakan apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari saudara kalian yang akan wafat itu la ilaha illallah. Kenapa? Nabi mengatakan man kana kalami akhiru minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa ucapan akhirnya la ilaha illallah dijamin surga. Bahkan Nabi ketika pamannya Abu Thalib mau wafat, apa kata Nabi? Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah supaya kau masuk surga. Dia enggak mau. Paham sih Pak? Ada lagi saya Pak? Ayanto. Baiklah. Akhirnya sudah menyusun strategi buat Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa nasab itu tidak bisa menolong seseorang dari azab Allah. Saya tiba-tiba teringat ada itu syafaat. Itu bagaimana? Kan kita sering berdoa juga, mudah-mudahan kita telah dapat syafaat. Jadi nasab itu tidak bisa membantu kita.
Artinya amal-amal saya nggak bisa diberikan manfaat dari bapak saya yang soleh. Tapi bapak saya bisa minta kepada Allah, ya Allah syafatilah dia. Ya, jadi orang-orang mukmin bisa saling memberikan syafaat. Namun nanti Pak, Allah yang akan menentukan. Karena syafaat itu Allah berikan kepada orang yang Allah ridhoi dari kalangan Nabi dan Rasul. Yang kedua dari kalangan orang-orang yang saleh. Namun kalau Allah tidak setuju syafaatnya diberikan, tidak ada syafaat. Man alladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada syafaat yang bermanfaat bagi kalian kecuali yang Allah izinkan. Dan Allah izinkan syafaat itu kepada Nabi yang mulia, syafaatul kubra. Jika nanti Nabi sama meminta kepada ya Allah berikan syafaat kepada umatku, betul tidak? Tapi Nabi hanya minta. Nabi hanya minta yang menentukan siapa? Nabi. Maka Nabi tetap saja minta syafaat bagi keluarga yang kafir tetap masuk dalam Abdullah, Abu Thalib. Tapi Hamzah, Abbas masuk tidak ke dalam surga? Karena di dunia ini mereka sudah mendapatkan pertolongan Nabi berupa Nabi bahwa mereka masuk Islam. Terus Nabi minta ya Allah, semua umatku masuk surga. Tapi sebelum masuk surga ada yang namanya Haud Kautsar. Apa itu Pak? Telah datang kepada Nabi yang mulia serombongan orang ya ashabi kata Nabi. Ya Rabbi ashabi ya Allah, dia adalah sahabat-sahabatku, umat-umatku. Kata Allah Jalla wa'ala, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal mereka berbuat bidah dan murtad dalam agama. Ada syafaat. Jadi syafaat tetap harus kita minta kepada Allah, nggak boleh kepada manusia. Syafaat semuanya milik Allah, nggak boleh kepada manusia. Tapi syafaat yang dimaksud oleh kita kepada manusia, tolong dong nyalahin aturan syafaat. Syafaat itu bantuan. Tapi syafaat yang merupakan bantuan di akhirat tidak bisa dibantu oleh manusia. Makanya seluruh keturunan Nabi SAW yang hidup sejak Nabi hidup, kemudian mereka wafat semuanya dan mereka beriman kepada Allah, maka semua mendapat syafaat Nabi. Adapun umat Nabi dan keturunan Nabi yang hidup hari ini sampai hari kiamat, yang mereka tidak mengikuti kakek moyang mereka Nabi yang mulia. Terus Nabi mengatakan ya Allah berikan mereka syafaat, Allah tolak mereka. Kenapa demikian Pak? Karena syafaat milik Allah. Jadi dimaksud dengan nasab tak bisa membantu Pak. Nasab kita tidak bisa membantu anak kita. Bapak kita yang soleh tidak bisa membantu kita. Masing-masing kita akan dihisab oleh Allah. Namun apabila Pak Indra soleh, kemudian di akhirat kala dia minta ya Rabbi maafkanlah anak-anak. Kalau Allah izinkan syafaatnya diterima. Kalau diizinkan, karena syafaat mutlak milik Allah. Dan Nabi Pak diberikan syafaat untuk kita. Bagi siapa? Bagi yang orang kalau ada azan dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, diteruskan. Kemudian setelah itu dia baca Allahumma rabbah dan wassalam. Barang siapa yang membaca doa ini kata Nabi, dia berhak mendapatkan syafaat. Satu Pak. Tapi nanti di akhirat Allah bisa tidak kita lewat dihisab nanti. Kita minta syafaat Nabi, dapat syafaat Nabi, tapi perbuatan kita jauh durhaka kepada Allah. Dapat syafaat, dapat tidak? Apalagi keturunan Nabi yang mengaku keturunan Nabi, mereka melakukan perbuatan yang tidak disyariatkan oleh kakek moyang mereka, sungguh syafaat Nabi tidak sampai kepada mereka. Kalau mereka seandainya keturunan Nabi tidak mendapatkan syafaat, apalagi ada lagi selainnya? Apa sudah habis? Sudah. Baiklah. Kosong nanti saja. Baik, teman-teman sekalian, semoga apa yang saya sampaikan dari pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Asad. Apa saja tadi? Coba siapa ingat sebelum kita tutup? Yang pertama, bahwasanya kenabian
paling lengkap adalah kerabat dan keluarga. Yang keempat, bahwa Allah yang menunjukkan bahwa nasab tidak bisa mempengaruhi kesolehan seseorang. Nasab tidak bisa membantu amal seseorang. Nabi mengatakan barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa membantu kita cepat. Jadi masing-masing kita bertanggung jawab terhadap amal kita. Yang berikutnya, istri harus kita didik, karena kalau tidak dia akan bersama kita dalam keburukan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa harta dunia berupa kekayaan, kedudukan, pangkat dan jabatan serta anak yang kita usahakan tidak bisa menembus kita apabila kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga yang enam ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi jemaah sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an